Halo, selamat pagi anak-anak ya. Di sini bertemu lagi dengan Mr. Yohan di pembelajaran tematik. Nah, sekarang kita sudah sampai di pembelajaran pada tema 5, subtema 2 itu pembelajaran 3 dan 4. Oke. Kemarin juga kita sudah belajar di pembelajaran 1 dan 2 ya. Di sini yang kita lihat pertama pada pembelajaran 3 itu adalah tentang membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting. Nah, anak-anak kemarin sudah Mister ajarkan ya cara untuk mencari ide pokok itu seperti apa ya. Ide pokok itu dapat dicari dengan membaca dengan seksama paragraf yang anak-anak akan cari ide pokoknya ya. Ide pokok itu biasanya berada di awal, akhir atau awal dan akhir paragraf. Nah, selain meringkas berdasarkan ide pokok, meringkas itu juga bisa dilakukan dengan mencari informasi-informasi penting pada teks tersebut ya. Nah, cara mencari informasi penting pada teks itu bisa menggunakan kata tanya adik Simba ya. Apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, dan kapan ya. Nah, di sini ringkasan itu berbeda dengan ikhtisar ya anak-anak. Oke, ini Mister garis bawahi, ringkasan memiliki perbedaan dengan istihar ya. Meskipun kedua istilah itu sering disampaikan, tapi sebenarnya kedua istilah itu berbeda karena di mana ringkasan itu merupakan hasil dari karangan asli, tetapi penyajiannya harus tetap mempertahankan urutan rumusan yang sahih atau yang nggak boleh diubah-ubah. Kalau istihar itu kebalikannya, istihar itu susunannya mengacak ya. Misalkan istihar itu dia misalkan ringkasan itu kata tanya yang pertama tuh apa, di mana, kapan, itu kan urut. Kalau istihar itu enggak, siapanya pertama boleh, kapannya boleh terakhir, jadi acak dia sistematikanya. Nah, itu hal yang harus anak-anak ketahui antara perbedaan ringkasan dan istihar. Nah, kemudian kita harus tahu ciri-ciri ringkasan itu gimana ya. Yang pertama, ciri-ciri ringkasan itu adalah pengungkapan kembali sebuah karangan dalam bentuk pendek atau dalam bentuk kecil ya. Terus kita juga mengenal ciri-ciri kedua, yaitu ringkasan itu merupakan produksi kembali dari apa yang pengarang ceritakan. Jadi kita menceritakan kembali, memproduksi kembali dengan kata-kata sendiri. Kemudian yang ketiga, kita itu mempertahankan urutan-urutan gagasan utamanya. Jadi kalau gagasan utama paragraf pertama, kedua, dan tiga itu nggak boleh diubah urutannya ya. Misalkan gagasan paragraf pertama kita bawa ke urutan ketiga, itu nggak boleh. Itu merupakan ciri-ciri ringkasan. Kemudian penyusunan ringkasan itu terkait dengan penataan isi dan sudut pandang pengarangnya. Kemudian kalimat-kalimatnya itu biasanya menggunakan kalimat-kalimat pendek ya, atau langsung kepada intinya. Nah, kemudian untuk mengungkapkan kembali sebuah karangan atau naskah dalam bacaan yang padat, kita harus mengambil intisari. Intisari itu apa? Intisari itu ide pokok ya. Jadi kalau mengarang tuh kita harus mengambil ide pokok aja. Nah, kemudian kalau memproduksi kembali memproduksi kembali karangan orang, itu artinya kita mengambil intisari yang tadi udah Mister jelaskan, kemudian kita bahasakan sendiri ya. Kita dengan menggunakan bahasa sendiri, jadi pakai bahasa sehari-hari. Kemudian Mister jelaskan juga menjaga urutan ide pokok. Jadi kayak yang Mister jelaskan tadi tuh, nggak boleh kita misalkan 1, 2, 3 itu kan ide pokoknya 3, 2, 1 itu nggak boleh ya. Jadi harus berurutan. Nah, kemudian sudut pandang. Ini sudut pandang itu meskipun kita menulis kembali namun kita tuh nggak boleh keluar dari susunan naskah aslinya. Jadi kita harus tetap menjaga keutuhan naskah aslinya ya. Nggak boleh membuat-buat cerita, melebih-lebihkan tuh nggak boleh ya. Kemudian menuliskan kalimat pendek yang mewakili tulisan pengarang. Jadi pada prinsipnya itu anak-anak langsung saja menulis pada intinya, nggak usah lagi bertele-tele ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada sebuah ringkasan, mungkin nanti anak-anak bisa baca ya. Sebuah teks maksudnya, sebuah teks yang nanti anak-anak mungkin bisa baca dan latih untuk membuat suatu ringkasan ya. Nah, kita lanjut.
Di sini juga ada, kalau mau buat ringkasan itu harus kita buat ide pokok dulu, terus informasi penting paragraf pertama itu apa, sama paragraf 2, 3 juga. Oke. Nah, sekarang di sini kita belajar tentang kenampakan alam di bacaannya itu. Nah, sekarang kalau kita melihat dari segi ekonomi, itu kenampakan alam itu memiliki peran yang besar. Kenapa anak-anak? Karena yang sudah Mister jelaskan, itu Indonesia itu merupakan suatu negara kepulauan. Kepulauan itu artinya dia terdiri dari banyak pulau, yang dimana tiap-tiap pulau itu memiliki kenampakan alam yang berbeda-beda. Contohnya di Bali dengan di Jawa itu kenampakan alamnya nggak sama, ya. Jadi kenampakan alam itu juga mempengaruhi apa yang menjadi kegiatan ekonomi masyarakat sekitarnya. Contoh di Kalimantan, ya, anak-anak pernah nggak lihat iklan RCTI yang dulu, yang RCTI oke. Nah, itu kan ada kumpulan orang yang berjualan menggunakan perahu, ya. Nah, kenapa begitu? Karena di Kalimantan itu umumnya banyak terdapat sungai-sungai yang di mana oleh masyarakat sekitar sungai itu dijadikan sebagai pasar terapung, ya. Itu ada di Kalimantan, tepatnya di Banjarmasin. Nah, pasar terapung itu bukan hanya sebagai pasar aja, tetapi juga sudah menjadi pariwisata, ya. Jadi ciri khasnya Kalimantan itu ada pasar terapung, ya. Nah, di pasar terapung itu dia itu menggunakan perahu klotok namanya. Nih, perahu klotok. Nah, yang ini tuh disebut perahu klotok, ya. Nah, ini ting, perahu klotok. Nah, uniknya di pasar di Kalimantan ini, dia itu masih memberlakukan sistem barter. Ya, barter itu apa? Barter itu misalkan Mister mau beli ayam nih, tapi Mister punyanya itu cuma sayur sawi. Nah, berarti Mister bisa menukarkan sayur sawi itu dengan daging ayam. Itu namanya sistem barter. Nah, selain kenampakan alam itu, ya, kita juga dapat mengembangkan apa yang menjadi ciri khas daerah itu menjadi suatu kegiatan pariwisata. Jadi apapun kenampakan alam di suatu daerah pasti akan menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan di dalamnya, baik itu pariwisata, baik itu kegiatan ekonomi, ya. Tapi ingat, kalau kita memanfaatkan kenampakan alam, kita juga harus memperhatikan kelestariannya. Kita nggak boleh terlalu mengeksploitasi. Kita harus menggunakan secukupnya dan menjaganya. Nah, Mister mau ceritakan sekarang. Tadi kan udah cerita tentang ekonomi. Kita sekarang beralih ke tahun 1945. Kita throwback dikit, ya. Kita kilas balik. Nah, di tahun 1945 itu Indonesia masih berada di masa penjajahan, ya. Nah, di sini pada tanggal 15 Agustus 1945, ya, golongan muda dan golongan tua itu memperdebatkan kapan Indonesia akan mendeklarasikan atau memproklamasikan kemerdekaannya, atau kapan Indonesia mau mengakui kemerdekaannya. Nah, gini ceritanya anak-anak. Waktu itu kelompok muda yang atau yang diwakili oleh Khairul Saleh, Wikana, dan Soekarni itu mendesak Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, ya. Jadi golongan muda ini pengen cepet-cepet gitu loh. Nah, oleh karena itu, oleh golongan muda, Soekarno Hatta itu diculik ke Rengas Dengklok, ya. Nah, ke Rengas Dengklok itu pada tanggal 16 Agustus pukul 4 pagi. Wih, jadi pagi-pagi itu Soekarno Hatta tuh diculik ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Untuk membuat susunan naskah proklamasi, ya. Nah, di Rengas Dengklok itu Bung Karno, Muhammad Hatta, dan golongan muda
dan ada Ahmad Subarjo dari golongan tua, itu sudah bertekad bahwa mereka sepakat, yuk kita proklamasikan kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus ya. Jadi mereka semua itu sudah merencanakan di pertemuan Rengas Dengklok itu bahwa 17 Agustus itu kita harus proklamasikan kemerdekaan ya, seperti itu. Nah, kemudian ada namanya Laksamana Tadashi Maeda atau biasa disebut Laksamana Maeda. Itu dialah yang menjamin keamanan dari Soekarno dan kawan-kawannya ya. Jadi dari Rengas Dengklok ya, Soekarno itu dijamin keamanannya oleh Laksamana Tadashi Maeda. Nah, kemudian Ahmad Subarjo itu juga memberikan jaminan ke kelompok pemuda bahwa proklamasi itu akan dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di pukul 12 WIB atau jam 1 siang kalau di Bali. Nah, kemudian setelah dari Rengas Dengklok, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan lainnya itu kembali ke rumah Laksamana Maeda untuk mulai mengetik redaksi atau isi dari naskah proklamasi. Nah, yang menyusun naskah proklamasi itu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Kemudian yang mengetik naskah proklamasi itu ya adalah namanya Sayuti Malik ya. Sayuti Malik yang mengetik. Nah, bunyinya seperti ini naskah proklamasinya. Nih, Mister besarkan. Proklamasi. Itu bunyinya. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, jadi itulah teks proklamasi yang menjadi titik balik Indonesia untuk merdeka. Nah, pasti anak-anak nggak tahu ya di mana ini proklamasi itu dikumandangkan. Proklamasi itu dikumandangkan oleh Bung Karno ya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta ya. Itu yang semulanya pukul 12 tadi dilebih cepatkan atau dimajukan pada pukul 10 WIB ya. Nah, kemudian pada hari itu juga pertama kalinya bendera Indonesia dikibarkan ya anak-anak. Jadi pertama kalinya bendera Indonesia dikibarkan. Yang menjahit bendera itu adalah Ibu Fatmawati. Ya, seperti itu ceritanya anak-anak. Oke. Nah, sekarang kita lihat kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Nah, kenampakan alam itu ya, contohnya gunung. Ya, gunung itu adalah permukaan bumi yang tinggi menonjol tinggi. Ya, kemudian hutan itu ada beragam satwa di sana, marga satwa. Ada sungai juga, sungai itu adalah aliran air. Ada danau juga. Ya. Kemudian kalau kenampakan buatan itu adalah kenampakan yang memang dibuat untuk suatu tujuan tertentu. Contohnya waduk. Waduk itu biasa digunakan untuk PLTA atau untuk irigasi para petani. Kemudian pelabuhan itu untuk bersandarnya kapal. Bandar udara atau bandara ya, itu digunakan untuk transit pesawat terbang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menggali informasi dengan membuat suatu pertanyaan ya. Menggali informasi ini ya kita akan lakukan pada suatu teks ya. Kenapa kita harus menggali informasi? Supaya kita dengan mudah
memahami isi teks tersebut ya. Nah, untuk menggali informasi ini kita juga dapat menggunakan ya, ini kata tanya adik Simba. Ya, kata tanya adik Simba itu masih dapat digunakan untuk menggali suatu informasi. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, di sini ada latihannya. Kemudian di sini juga kita akan belajar persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam, ya. Nah, Indonesia itu negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Dari Sabang sampai Merauke itu pasti ada sumber daya alam yang melimpah, ya. Apalagi didukung oleh letak Indonesia yang strategis, yang dimana Indonesia itu terletak di sekitar garis khatulistiwa, yang dimana itu menyebabkan Indonesia itu hampir setiap tahun mendapat sinar matahari. Nah, dalam mengelola sumber daya alam di kenampakan alam itu, kita harus mengedepankan persatuan dan kesatuan. Kenapa? Kalau tanpa persatuan dan kesatuan, kemakmuran itu nggak akan tercapai. Karena kalau kita sendiri aja menggunakan ego aja untuk mengelola sesuatu, pasti itu tidak akan memberi manfaat kepada banyak orang. Oleh karena itu, dengan adanya persatuan dan kesatuan, kita bisa mengelola kenampakan alam itu dengan baik, ya. Kenampakan alam itu bermanfaat untuk banyak orang. Itu tujuannya mengelola dengan persatuan dan kesatuan. Nah, sekian dulu materi kali ini, ya. Sudah banyak yang kita pelajari hari ini, dan untuk tugasnya, ya, bisa anak-anak lihat di halaman mana ya? Oke, di halaman 36 dan 37. Nah, di situ ada teks yang berjudul Sungai, Salah Satu Kenampakan Alam Bumi. Nah, dari teks ini, ya, tulislah ide pokoknya dulu serta informasi penting yang ada di dalamnya. Nah, tulis di sini, kan ada 3 paragraf nih, 1, 2, 3. Tulis ide pokok ketiga paragraf serta informasi pentingnya di dalam tabelnya ini, ya. Habis itu anak-anak buat menjadi suatu ringkasan dia dengan cara menggabungkan ide pokok paragraf pertama dan ide pokok paragraf kedua, kemudian informasi pentingnya, dan ide pokok paragraf ketiga itu menjadi suatu paragraf yang padu dengan bahasa sendiri, ya. Oke, sekian saja video kali ini. Saya harap anak-anak tetap sehat, jaga kesehatannya selalu, jangan sampai sakit. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.